Danti dengan NPM 0371180114 dari kelas 6A PGSD. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan mengajar untuk keterampilan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kabar kalian selalu sehat, selalu menjaga kesehatannya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, seperti sebelumnya yang telah Ibu sampaikan kepada anak-anak semuanya, bahwa kita sudah memasuki tema 1 dengan pertumbuhan, perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, dan pembelajaran 1. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak semuanya sudah membaca terlebih dahulu? Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajarannya yaitu setelah siswa mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Lalu setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menebak? Kita akan membahas tentang apa? Ya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup dengan teks bacaan. Sebelum kita membaca materi pembelajaran kita hari ini, Ibu memiliki satu permainan. Ya, permainannya adalah tebak hewan, di mana Ibu akan menyebutkan ciri-ciri hewan tersebut, lalu anak-anak semuanya akan menjawabnya. Siap? Ya, Ibu akan mulai ya. Hewan ini memiliki 4 kaki. Ya, memiliki 4 kaki, lalu memiliki tanduk. Dan hewan ini pun suka memakan rumput. Hewan apakah itu? Ya, nama hewannya adalah kancil. Ya, pintar sekali. Lalu Ibu memiliki tebak lagi nih. Hewannya hidup di dalam air. Lalu dia berenang menggunakan sirip. Pasti mudah menjawabnya. Apa jawabannya? Ya, hewan itu adalah ikan. Betul sekali. Lalu hewan ini memiliki 4 kaki. Dan ia suka melompat. Makanannya adalah rerumputan dan sayur-sayuran. Bulunya sangat halus. Ada yang berwarna putih, coklat, hitam, dan telinganya pun panjang. Pasti anak-anak semuanya tahu hewan ini. Iya, hewan ini adalah kelinci. Pintar sekali. Lalu, di sini ada yang sudah pernah pergi ke kebun binatang? Ya, di kebun binatang itu terdapat hewan apa saja ya? Banyak sekali hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Ada jerapah yang memiliki leher yang sangat panjang. Lalu ada gajah yang memiliki belalai yang sangat panjang dan badan yang besar. Lalu ada apa lagi? Ada kuda, ada berbagai hewan-hewan lainnya yang semuanya ada di kebun binatang. Pasti anak-anak semuanya sudah pernah pergi ke kebun binatang dan menemukan atau melihat binatang-binatang yang ada di sana. Ya, dari tadi Ibu sudah memberikan permainan mengenai hewan-hewan. Lalu Ibu sudah menceritakan tentang keadaan di kebun binatang yang banyak sekali ragam binatang. Ada yang tahu apa kaitannya permainan yang sudah Ibu berikan, lalu cerita yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak semuanya dengan pembelajaran kita hari ini? Apakah ada kaitannya? Ya, betul sekali ada kaitannya. Karena pada hari ini kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ya, jadi anak-anak semuanya buka buku temanya
dan buka pada halaman pertama, di mana pada halaman tersebut ada teks bacaan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Pada pembahasan di buku tema ini mengenai makhluk hidup di sekitar kita, ada banyak sekali makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan minum, serta memiliki peka terhadap rangsangan lingkungannya. Lalu, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai makhluk hidup di sekitar kita. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai teks bacaan mengenai makhluk hidup di sekitar kita. Lalu Ibu akan bertanya kepada anak-anak semuanya, hewan ikan memiliki ciri-ciri apa ya? Ya, ikan memiliki ciri-ciri berenang menggunakan sirip, lalu bernapas menggunakan insang, lalu hidupnya di dalam air. Lalu untuk hewan cicak, apa ya ciri-cirinya? Ya, untuk ciri-ciri cicak itu, cicak memiliki lidah yang panjang lalu lengket. Untuk apa? Ya, cicak memerlukannya untuk memangsa atau memakan binatang-binatang kecil, misalnya nyamuk atau binatang lainnya. Lalu, cicak juga bergerak dengan 4 kakinya yang sangat melekat pada dinding. Lalu, cicak juga memiliki kemampuan untuk memutuskan ekornya supaya bisa melarikan diri dari serangan musuh. Ya, kita sudah membahas mengenai ciri-ciri ikan, lalu ciri-ciri cicak. Nah, berhubung kita sedang membahas mengenai cicak, apakah ada yang hafal lagu Cicak-Cicak di Dinding? Ya, kita nyanyi bersama ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, itu adalah lagu Cicak-Cicak di Dinding. Pasti anak-anak semuanya sudah mengetahui dan sudah hafal betul mengenai lagu ini. Ya, anak-anak sekarang sudah mengetahui mengenai perbedaan antara ikan dengan cicak. Lalu, ada yang tahu persamaannya itu terletak dari apa? Ya, persamaannya itu terletak dari cara berkembangbiaknya. Ikan dan cicak memiliki perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dengan jumlah yang banyak. Salah satu jenis ikan yang bertelur dengan jumlah banyak adalah ikan mas. Tidak terasa pembelajaran kita telah usai untuk hari ini. Maka dapat Ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai makhluk hidup yang ada di sekitar kita dengan ciri-cirinya. Makhluk hidup itu yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap hewan dan tumbuhan maupun manusia memiliki ciri-ciri dalam berkembangbiaknya atau ciri-ciri lainnya. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan dapat dipahami dan dimengerti. Lalu, Ibu memiliki evaluasi untuk anak-anak selesaikan di rumah. Ya, soal-soalnya ada pada buku tema, berupa teks bacaan dan soal esai. Maka anak-anak akan mengisinya lalu dikumpulkan. Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti dan memahaminya. Apabila ada yang kurang mengerti dan dipahami, tanyakan saja kepada Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan doa. Kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.